Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan proses pembelajaran yang telah saya lakukan untuk siklus 1 praktik pengalaman lapangan PPG gelombang pertama dan juga hasil refleksi dari berdasarkan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh observer. Yang pertama, saya akan perlihatkan terlebih dahulu modul ajar yang telah saya buat untuk pertemuan pertama di semester 2 ini. Nah, kebetulan saya melaksanakan PPL di SMA Negeri 1 Kasihan, kelas 10, dengan materi tindakan sosial, interaksi sosial, dan identitas. Mengenai capaian pembelajaran, ini saya tuliskan semua, namun saya highlight untuk bagian yang saya ajarkan, yaitu pemahaman tentang hubungan sosial, mulai dari lingkungan terdekat hingga kelompok masyarakat yang lebih luas. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian tindakan sosial, menjelaskan bentuk-bentuk tindakan sosial, memberikan contoh bentuk-bentuk tindakan sosial di kehidupan sehari-hari, dan menjelaskan alasan-alasan seseorang melakukan tindakan sosial tertentu. Fase capaian pembelajarannya adalah fase E, domain konten adalah hubungan sosial, lebih spesifiknya tindakan sosial. Kata kunci yang dipelajari pada pertemuan ini adalah yang pertama tindakan sosial dan 4 jenis tindakan sosial, yaitu rasional instrumental, rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan juga tindakan afektif. Konsep utamanya yaitu pengertian tindakan sosial dan juga 4 tipe tindakan sosial. Pertanyaan intinya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa membangun hubungan dengan manusia yang lain. Dalam hubungan tersebut tidak terpisah dari yang namanya tindakan atau aktivitas. Tindakan dilakukan oleh manusia sekarang terkadang juga dilandasi oleh maksud dan tujuan tertentu. Lalu, bagaimana preferensi seseorang dalam melakukan tindakan? Dan untuk keterampilan prasyarat, yaitu siswa telah memahami objek kajian sosiologi dan fungsinya, serta telah mampu melakukan penelitian sederhana. Jadi kebetulan untuk semester 1 di sekolah tempat saya PPL ini, materinya adalah fungsi sosiologi dan juga penelitian. Maka saya melanjutkan di semester 2 ini menggunakan materi tindakan sosial atau hubungan sosial. Profil pelajar Pancasila yang ingin saya tekankan di sini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, bernalar kritis dalam memahami berbagai macam tindakan sosial. Mengenai sarana prasarana, smartphone, jaringan internet, LCD proyektor, LKPD. Selanjutnya, jumlah siswa dalam pembelajaran yang saya lakukan ini sebanyak 36 siswa. Ketersediaan materi, ada pengayaan untuk siswa yang memiliki capaian tinggi. Metode pembelajaran yang saya lakukan ceramah. Kemudian saya juga melakukan asesmen diagnostik, asesmen formatif melalui diskusi, presentasi, dan unjuk kerja, juga asesmen sumatif. Kegiatan pembelajaran utama yaitu mengatur siswa bekerja secara mandiri, kemudian metodenya ceramah, diskusi, dan presentasi. Materi ajar ada fakta yaitu tindakan sosial, konsep pengertian tindakan sosial, prinsip ciri-ciri tindakan sosial, juga 4 jenisnya. Alat tulis disediakan oleh peserta didik. Kemudian dalam persiapan pembelajaran yaitu membaca materi terlebih dahulu, menyiapkan media, kemudian menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, urutan kegiatan yang telah saya lakukan pada pembukaan selama 20 menit, saya meminta peserta didik untuk berdoa dan bersyukur terlebih dahulu. Kemudian saya memeriksa kehadiran peserta didik dan meminta mereka untuk mempersiapkan segala perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keempat, melakukan asesmen diagnostik. Di sini saya menilai bagaimana gaya belajar peserta didik minat. Kemudian saya juga meminta peserta didik untuk menuliskan mimpi mereka supaya saya bisa melakukan setting pembelajaran yang memang mengarahkan peserta didik dalam mencapai mimpi mereka. Kemudian menyajikan informasi tentang kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian, dan dilaksanakan, dan
Kemudian guru menyampaikan peserta didik bahwa yang akan dipelajari adalah tindakan sosial dan 4 jenis tindakan sosial. Kemudian masuk ke kegiatan inti, saya meminta peserta didik untuk melakukan voting menggunakan web Mentimeter untuk mengetahui siapa di kelas yang paling jahil, lucu, dan paling galak. Nah, setelah itu saya mengarahkan mereka ke materi inti tindakan sosial. Jadi, berdasarkan hasil voting menggunakan Mentimeter, akan diketahui di kelas siapa yang paling jahil, paling lucu, dan paling galak. Kemudian saya akan menanyakan alasan mereka kenapa siswa tersebut dinobatkan sebagai siswa yang paling galak. Nanti mereka akan menjawab mungkin karena sering memarahi temannya atau yang lainnya. Seperti itu baru masuk ke tindakan sosial, maka saya menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh peserta didik, kemudian temannya bisa menyimpulkan galak, itu merupakan tindakan sosial. Nah, setelah itu saya meminta peserta didik untuk membedakan mana yang termasuk tindakan dan mana yang termasuk tindakan sosial berdasarkan hasil Mentimeter tersebut. Kemudian saya melakukan ceramah, menjelaskan materi tindakan sosial dan 4 macam tindakan sosial, kemudian melakukan tanya jawab, hingga mencapai kegiatan penutup di 10 menit terakhir. Saya meminta untuk peserta didik menyebutkan intisari pembelajaran, saya menjelaskan pertemuan berikutnya, lalu kemudian saya menutup kelas dengan ucapan salam dan berdoa. Untuk kegiatan refleksi, ini ada beberapa pertanyaan, refleksi bagi guru dan juga refleksi bagi siswa. Bisa dibaca sendiri, kemudian kriteria ketercapaian pembelajaran, sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu mampu menjelaskan konsep tindakan sosial, mendeskripsikan 4 tipe, dan mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan sosial serta contohnya. Untuk kegiatan assessment, itu dilakukan saat observasi, saat pembelajaran berlangsung, yaitu mengenai tanggung jawab mengerjakan tugas, keaktifan peserta didik saat diskusi, dan kesantunan dalam proses belajar. Nah, untuk sumber pustakanya saya menggunakan bukunya Octavia DKK, Kun Mariati, dan juga Hermanto. Nah, ini ada LKPD. Untuk LKPD-nya memang sudah saya rancang untuk 6 pertemuan, jadi saya merancang materi hubungan sosial ini selesai dalam waktu 6 pertemuan. LKPD pertama, kedua, dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Kemudian assessment ini untuk penilaian di akhir pembelajaran bab hubungan sosial. Ada 5 pertanyaan. Kemudian bagi yang mencapai nilai tinggi, akan saya adakan pengayaan. Penilaian sikap dalam kegiatan belajar, saya menilai sikap disiplin dan tanggung jawab, serta sikap keaktifan. Untuk penilaian ketercapaian, menggunakan soal di slide sebelumnya, itu mengidentifikasi bentuk-bentuk hubungan sosial, menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk proyek kelompok, mendeskripsikan faktor-faktor syarat hubungan sosial, menjelaskan konsep hubungan sosial. Nah, ini skor-skor untuk penilaian asesmen tertulis. Masing-masing soal memiliki skor yang berbeda sesuai tingkat kesulitan. Untuk penilaian pengayaan, skornya juga berbeda di setiap soalnya. Kemudian ini lampiran bagaimana cara menilai sikap kerjasama dan sikap keaktifan dalam kegiatan kelompok. Untuk LKPD yang pertama, saya meminta peserta didik untuk membuat resum dari materi yang telah saya jelaskan, yaitu tindakan sosial dan 4 jenisnya. Ini hasil observasi, lembar observasi pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dan dinilai oleh observer. Di sini bisa terlihat untuk pertanyaan pertama, apakah semua didik benar-benar telah belajar tentang topik pembelajaran hari ini? Bagaimana proses mereka belajar? Disampaikan oleh observer bahwa guru memastikan bahwa peserta didik benar-benar memahami topik, yaitu dengan memberi penugasan untuk di rumah. Ya. Jadi kebetulan proses pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu
tidak sesuai dengan rencana yang saya lakukan, sehingga untuk tugas resum akhirnya saya jadikan PR. Pertanyaan kedua, peserta didik yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu ada dua, yang satu tidak masuk karena sakit, yang satunya ada rapat. Jadi secara keseluruhan peserta didik mampu mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana usaha guru model dalam mendorong peserta didik yang tidak aktif untuk belajar? Yaitu dengan memberikan motivasi, dorongan, dan nasihat apa pentingnya kita untuk belajar. Selanjutnya, apakah pembelajaran berjalan dengan efektif? Menurut penilaian observer, pembelajaran berjalan dengan efektif. Guru berusaha untuk mendorong peserta didik supaya aktif. Lalu, bagaimana usaha guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan? Cara yang saya lakukan berdasarkan penilaian observer yaitu dengan menghampiri peserta didik dan membimbingnya secara langsung. Ya, maksud dari penilaian ini adalah ketika saya melihat ada anak yang sebenarnya ingin menjawab pertanyaan yang saya berikan, tapi memiliki kepercayaan diri yang kurang, akhirnya saya menghampiri anak tersebut dan memotivasi bahwa salah dalam belajar itu merupakan suatu hal yang wajar. Sehingga mumpung diberi kesempatan, maksimalkan kesempatan yang ada untuk belajar berbicara dan berpendapat di depan umum. Singkatnya seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana usaha guru dalam fase peserta didik yang lebih cepat dari rata-rata kelas dalam mencapai tujuan pembelajaran? Sesuai dengan hasil observasi ini yang dilakukan oleh observer bahwa memang saya belum memfasilitasi peserta didik yang lebih cepat dalam belajar karena memang masih pertemuan pertama, jadi belum terlalu terlihat siapa yang menonjol dan kurang menonjol. Kemudian, apakah guru melakukan modifikasi modul ajar? Ini iya, memang saya lakukan. Saya juga memodifikasi modul ajar sesuai dengan kondisi kelas dan peserta didik yang ada di kelas. Kesimpulan ini yang disampaikan oleh observer bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh saya sudah sesuai dengan kondisi peserta didik. Guru sudah mampu mendorong peserta didik untuk aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Demikian pemaparan praktik pembelajaran terbimbing siklus pertama yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.